Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fitri Andasari, NIM 2202106, mahasiswi Universitas Maliko Saleh, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hari ini, saya sedang berada di kota Loksmawe, sebuah kota yang dikenal dengan julukan petrodolar, yang kaya akan sejarah dan potensinya. Namun di balik geliat pembangunan dan kekayaan alam kota Loksmawe, Loksmawe juga menghadapi tantangan sosial yang tak bisa kita abaikan. Setiap sudut kota ini menyimpan kisah dan di tengah hiruk pikuk aktivitasnya, tersimpan potret pilu pengemis dan anak terlantar yang tak boleh luput dari perhatian kita bersama. Mereka bukan sekedar statistik, melainkan cerminan tantangan sosial yang sangat mendalam yang menuntut perhatian kita dan solusi konkret dari kita semua. Fenomena pengemis dan anak terlantar di kota Loksmawe bukan hanya sekedar masalah sosial biasa, melainkan isu kompleks yang menyoroti kelemahan struktur dalam administrasi publik kita. Data dari lembaga sosial menunjukkan peningkatan sejumlah pengemis di kawasan ini, terutama pada titik strategis seperti pasar, masjid, dan pusat keramaian. Keberadaan mereka seringkali dipandang sebagai cerminan kurang optimalnya kebijakan pemerintah kota Loksmawe dalam menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang ditetapkan selama ini seringkali bersifat reaktif, seperti razia pengemis atau penertiban di jalan-jalan umum. Namun langkah-langkah tersebut belum berhasil mengatasi akar persoalan. Disinilah esensi reformasi administrasi publik menjadi krusial, bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang bagaimana pemerintah kota Loksmawe mampu merespon, melayani, dan memberdayakan warganya secara efektif dan berkelanjutan. Dari perspektif administrasi publik, masalah ini berakar pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan, mendorong banyak individu mencari penghasilan instan melalui mengemis. Kedua, faktor sosial, mencakup eksploitasi anak, di mana anak-anak sering dijadikan sebagai alat mengemis karena lebih mudah menarik simpati masyarakat, serta budaya ketergantungan yang diciptakan oleh pemberian bantuan langsung tanpa edukasi pemberdayaan. Namun yang terpenting adalah faktor struktural dan kebijakan pemerintah di Loksmawe. Tidak adanya rumah singgah atau fasilitas mendukung untuk pembinaan jangka panjang, lemahnya koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, serta pendataan yang tidak memadai sehingga sulit menyusun program bantuan yang tepat sasaran. Bahkan Loksmawe sebagai daerah lintas dengan mobilitas tinggi dan banyak fasilitas publik menarik pengemis dari luar daerah seperti Biren, Aceh Utara, dan menambah kompleksitas masalah sosial di kota ini. Bapak Musliadi, Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Loksmawe mengungkapkan bahwa sebagian besar pengemis yang terlihat di Kota Loksmawe berasal dari luar daerah karena mereka merasa malu mengemis di daerah asal. Mereka datang karena Loksmawe memiliki banyak fasilitas publik seperti kafe dan restoran, serta menjadi daerah lintas dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan menjadikannya lebih menarik. Dinas Sosial Kota Loksmawe telah melaksanakan beberapa program penting termasuk penertiban dengan melibatkan Satpol PP dan pendataan. Namun pelaksanaan program ini tidak berjalan mulus karena berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya infrastruktur mendukung seperti rumah singgah yang menghambat pembinaan jangka panjang. Bapak Musliadi juga menyoroti kurangnya kesadaran dari individu yang bersangkutan, di mana banyak dari mereka telah difasilitasi pelatihan keterampilan, namun kembali lagi ke jalanan karena mereka lebih mudah mendapatkan uang di sana. Eksploitasi anak juga menjadi isu yang sangat memprihatinkan, di mana anak-anak digunakan untuk mengemis, padahal seharusnya mereka berada di sekolah. Ini adalah cerminan dari tantangan reformasi administrasi yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Loksmawe di lapangan. Dampak dari masalah ini sangat luas dan multidimensi. Secara sosial, pengemis seringkali dipandang negatif, menciptakan stigma dan diskriminasi
diskriminasi, sementara eksploitasi anak merenggut hak anak untuk pendidikan dan perkembangan psikologis yang sehat. Dari sisi ekonomi, dana yang dialokasikan untuk penanganan pengemis oleh pemerintah Kota Loks Mawai seringkali habis untuk program reaktif seperti penertiban bukan solusi jangka panjang, menciptakan ketergantungan pada aktivitas pengemis yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal. Bagi reformasi administrasi publik, efektivitas kebijakan menjadi rendah karena bersifat reaktif dan tidak menyasar akar masalah, sehingga permasalahan terus berulang dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Untuk itu, ada beberapa langkah konkret bagi pemerintah Kota Loks Mawai yang dapat dilakukan, seperti pembangunan fasilitas rumah singgah sebagai pusat pembinaan jangka panjang, pendataan dan pemetaan yang akurat berbasis teknologi, program pendidikan dan organisasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar instansi dan edukasi publik, serta kampanye sosial untuk mengubah pola pemberian bantuan yang mendukung pemberdayaan. Ini adalah fondasi menuju tata kelola yang responsif dan berdaya guna. Pengemis dan anak terlantar merupakan masalah multidimensional yang memerlukan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.